Hai hai hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Friska Alfianisa Ahmad, dengan NIM 12310322351. Guys, hari ini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester, dosen pengampu Ibu Irawati dengan mata pelajaran profesi dan etika keguruan. Oke guys, jangan lupa ditonton. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Friska Alfianisa Ahmad, dengan NIM 12310322351. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu tentang mata kuliah profesi dan etika keguruan. Izin bertanya Ibu, perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Semarani SPD. Saya merupakan salah satu guru yang mengajar di SMA 15 dengan mata pelajaran sosiologi, yaitu guru mapel. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu, izin. Bagaimana Ibu menyesuaikan metode pembelajaran untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda? Jadi caranya kita menyesuaikan antara metode pembelajaran dan kebutuhan siswa itu, terlebih dahulu kita kan sudah melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada istilah namanya asesmen dan diagnostik. Jadi itu adalah penilaian kita pertama atau cara kita mengetahui apa kemampuan, bagaimana pengetahuan siswa, apa keterampilannya, minatnya lebih kemana, kemampuannya seperti apa. Nah di situ kan sudah terlihat. Nah jadi ketika proses pembelajaran, kalau kita sudah melihat hasil asesmen diagnostiknya, jadi kita bisa menentukan nih, contoh saya ingin menggunakan metode diskusi misalkan. Nah jadi ketika saya menerapkan metode diskusi dalam sebuah materi, peserta didik ini kan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah sebelumnya kan saya sudah melihat bagaimana kemampuan minatnya lebih kemana, apakah saya akan menetapkan nih apakah mau nanti hasil diskusinya dipresentasikan melalui pemilihan misalnya menggunakan teknologi Canva, atau ingin menggunakan ada yang suka menggambar atau menghias-hias seperti itu kan, melalui kertas karton juga boleh. Ada yang menggunakan makalah saja, misalnya dia yang biasa-biasa saja, kan lebih cenderung mengambilnya yang makalah saja gitu, bisa boleh juga. Nah jadi saya menerapkannya sesuai dengan hasil dari asesmen diagnostik di awal tadi. Itulah patokan saya menentukan metode apa yang akan saya pakai. Berarti dikelompokkan gitu ya Bu ya? Dikelompokkan dulu gitu. Lanjut pertanyaan yang kedua Ibu, apa langkah yang Ibu ambil untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang studi yang Ibu ajarkan? Nah jadi kalau mengenai terkait perkembangan teknologi baru, sekarang kan lebih berbasis kepada AI ya. Nah jadi kan banyak tuh, kalau di materi saya contohnya itu seperti mapel sosiologi itu kan lebih ke isu-isu terbaru. Nah itu kasus-kasus terbaru gosip kan, gitu ya. terbaru lah gitu, pokoknya lagi-lagi baru-baru trending. Nah jadi untuk menetapkan pembelajaran yang tetap terkait kepada AI tadi, saya lebih menginstruksikan kepada siswa untuk mencari kasus-kasus terbaru, misal contoh seperti perubahan sosial misal gitu ya. Contohnya perubahan sosial di kelas 12. Jadi saya meminta kepada siswa ini untuk coba dicari dulu apa contoh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang terbaru. Jadi mereka mencarinya melalui internet atau artikel gitu kan, sudah menggunakan yang namanya teknologi. Nah nanti hasilnya itu bisa mereka ilustrasikan melalui infografis. Nah itu dia kan yang terbaru sekarang, infografis, Canva, itu kan pakai template. Nah itu kan bisa mereka aplikasikan atau tuangkan ke dalam Canva atau infografis. Jadi seperti itu. Lanjut pertanyaan ketiga Ibu, bagaimana cara Ibu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa atau komunitas sekolah gitu? Jadi kayak Ibu memberikan misalnya ada bermasalah sama anak murid di dalam kelas untuk menyampaikan kepada wali kelas gitu. Karena berhubung saya guru mapel, tentu ke walas ya, atau wali kelas gitu. Nah jadi ketika dalam proses pembelajaran itu terdapat beberapa siswa yang bermasalah, itu sebagai guru mapel tentu saya pantau dulu. Ketika tidak bisa diatasi oleh guru mapel, itu kan ada jenjang-jenjangnya. Nah jadi dari mapel dulu, baru ke walas, baru ke BK, baru ke kesiswaan. Nah, jadi ketika saya masih berada dalam ranah lingkup saya, itu saya perhatikan dulu ketika
kiranya nanti saya membutuhkan bantuan dari wali kelas, saya akan konsultasikan ke wali kelas, sampaikan bahwa anak ini si A ini sepertinya bermasalah dalam hal ini. Nah, nanti sama-sama wali kelasnya akan mengambil tindakan juga. Jadi gitu, saling memberikan informasi lah gitu. Jadi kayak saling sharing gitu ya. Jadi sharing gitu kan, anaknya seperti ini, tindakannya apakah ada penyebabnya, entah nilainya turun, entah dia banyak lah yang penyebabnya. Jadi nanti dikonsultasikan kepada wali kelas. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir Ibu, nilai-nilai utama yang Ibu pegang dalam menjalankan tugas sebagai pendidik itu seperti apa? Nilai utamanya sama lah ya, seperti nilai dalam hal berpendidik tentu lebih ke siswa. Jadi saya lebih menekankan kepada adil dalam hal perlakuan terhadap siswa, tidak membeda-bedakan siswa. Jadi apapun dia, dari manapun dia berasal, latar belakangnya seperti apa, itu tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi gitu. Nah, transparan juga terhadap siswa. Apa yang ditransparankan yaitu nilai, misal dalam hal tugas, nih lo tugasnya yang belum selesai, jadi tolong dilengkapi. Nah, jadi gitu. Jadi antara kita dengan siswa itu kan terbuka, kamu kurangnya tugasnya di sini, tolong dilengkapi. Nah, jadi seperti itu. Jadi siswa kadang-kadang kan siswa ini karena banyak mapelnya, jadi dia kan kadang pusing, kadang pun dia tidak akan ingat dengan tugas-tugasnya. Jadi terkadang di kelas itu saya terbuka lah gitu dengan siswa, ini lo nak yang harus dilengkapi lagi, seperti itu. Jadi lebih langsung dihukum gitu ya? Enggak boleh dihukum. Jadi kita kan lebih berkomunikasi dengan siswa gitu kan. Jadi seperti itu, dibimbing lah atau dirangkul mereka gitu. Oke, pertanyaan sudah habis Ibu. Sebelumnya terima kasih maaf juga sudah mengganggu waktunya. Mungkin datangnya siang atau apa, minta maaf ya Bu ya. Audio Jungle.